Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945 dan menjadi landasan utama dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia seperti politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Pancasila juga dianggap sebagai identitas nasional Indonesia yang unik karena terinspirasi oleh nilai-nilai lokal maupun universal serta dapat menampung keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam konteks media sosial, Pancasila dapat dikaitkan dengan penggunaan media sosial yang mengedepankan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, penggunaan media sosial juga harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika dan moral dalam berkomunikasi, serta menghormati perbedaan pendapat dan pandangan. Dewasa ini, Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan di era digital. Era digital merupakan titik kemajuan peradaban manusia khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kemunculan media sosial. Seperti yang kita tahu bahwa media sosial ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Melalui media sosial, kita dapat berbagi informasi serta berkomunikasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Namun, ibarat dua sisi mata uang koin yang berbeda, media sosial ini membawa efek negatif khususnya pada generasi zilenial atau Gen Z. Generasi zilenial atau Gen Z merupakan generasi yang lahir setelah generasi milenial atau mereka lahir sekitar tahun 2001 sampai 2010, yang mana dalam hal ini kehidupan generasi zilenial sangat berkaitan erat dengan teknologi, baik dalam dunia sosial, dunia pendidikan, maupun pengetahuan. Sehingga dalam hal ini, generasi zilenial cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berselancar di dunia maya. Mahasiswa yang saat ini sebagian besar didominasi oleh generasi zilenial atau Gen Z. Gen Z merupakan generasi yang up-to-date terhadap isu-isu yang tersebar di media massa. Karakter Gen Z yang mudah dikenali adalah mereka yang menyukai teknologi, fleksibel, lebih cerdas, dan toleran terhadap perbedaan budaya. Tetapi pada realitanya, Gen Z juga mempunyai karakter yang buruk akibat teknologi, seperti ketergantungan teknologi, penggunaan teknologi tanpa dibatasi oleh waktu, bersifat individualis, perilaku rasisme dianggap sebagai hal yang wajar, dan parahnya lagi, teknologi dapat merusak mental maupun pikiran. Jika dikaitkan dengan ideologi negara sebagai pedoman hidup bangsa, sudah barang tentu hal-hal tersebut akan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika hal itu terus terjadi tanpa adanya alat kontrol, maka bisa jadi ideologi Pancasila akan digantikan. Maka dari itu diperlukan resiliensi Pancasila sebagai kekuatan nilai-nilai Pancasila terhadap karakter Gen Z dalam penggunaan teknologi agar adanya batasan, alat kontrol, dan lebih utamanya lagi untuk menciptakan generasi Z yang dapat memanfaatkan peluang di era digital ini. Yaitu metode penelitian kualitatif, di mana metode penelitian kualitatif ini yaitu digunakan sebagai prosedur ataupun penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun kata-kata lisan. Nah, dari kata-kata tertulis dan kata-kata lisan tersebut dihasilkan dari orang-orang yang sudah kita amati ataupun orang-orang yang telah kita amati. Kebetulan, kelompok kami pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dengan data instrumental, angket ataupun kuesioner. Angket yang diberikan kepada responden ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan yang mereka ketahui tentang pengaruh era digital pada generasi zilenial dalam membangun resiliensi Pancasila. Nah, sumber utama dalam penelitian kualitatif yang sudah kita lakukan adalah hasil dari pengamatan atau penelitian yang sudah dilakukan tersebut. Selebihnya ialah data tambahan yang sudah kita cari dengan menghimpun sejumlah referensi-referensi lain seperti bersumber dari jurnal, artikel, dan sumber literatur lainnya. Dengan demikian, data yang dapat dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teori-teori sosiolinguistik. Progres penelitian kami dimulai dengan mencari penerbit jurnal yang sesuai untuk menerbitkan penelitian kami. Setelah mencari
dan menemukan beberapa, kami memulai mengerjakan bagian pendahuluan. Setelah itu, kami menyebarkan angket berupa Google Form dengan 100 orang responden, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengaruh gadget terhadap nilai Pancasila pada generasi zilenial. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan tersebut kami ajukan pada objek penelitian kami, yakni generasi zilenial. Sekarang, kami sudah mulai masuk ke bagian pembahasan mencakup data hasil penelitian ke dalam artikel. Sekian pemaparan progres penelitian kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.